Shalom, teman-teman terkasih. Pernahkah Anda merasa hati begitu berat? Seolah-olah ada luka yang tidak terlihat namun begitu nyata. Luka karena kehilangan, kekecewaan, atau mungkin bayang-bayang masa lalu yang sulit untuk dilepaskan. Kita semua pernah mengalaminya. Hidup memang tidak selalu berjalan mulus. Ada saatnya, langkah kita terasa goyah dan hati kita terluka. Tapi, di tengah semua rasa sakit itu, ada sebuah bisikan lembut yang penuh pengharapan. Tuhan berfirman dalam Yeremia 31 ayat 13. Aku akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan sebuah janji pasti dari Allah yang setia. Ia tidak hanya ingin menghapus air mata kita, tetapi Ia rindu menggantinya dengan sukacita sejati yang lahir dari pengalaman berjalan bersamanya. Coba kita bayangkan, Nabi Yeremia menyampaikan pesan ini kepada umat yang sedang dalam masa terpuruk, penuh kehilangan dan penyesalan. Namun, justru di titik terendah itulah Tuhan menyatakan kasih dan penghiburannya. Sama seperti dalam hidup kita, mungkin saat ini jalan terasa begitu gelap, dua-dua terasa tak terjawab. Tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja di balik layar, mempersiapkan pemulihan yang indah untuk kita. Kasih Tuhan itu luar biasa. Ia tidak hanya menghapus duka, tapi juga memberi makna baru pada setiap air mata yang jatuh. Seperti yang ditegaskan Rasul Paulus dalam 2 Korintus, penderitaan tidak pernah datang sendirian. Di mana ada penderitaan, di situ pula ada penghiburan dari Allah. Ia tahu persis batas kekuatan kita dan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Penghiburan yang kita terima ini bukanlah untuk kita simpan sendiri. Justru, melalui pengalaman itu, kita dibentuk untuk menjadi lebih peka, lebih lembut, dan mampu menjadi saluran penghiburan bagi orang lain yang sedang berduka. Saat kita membuka hati untuk menerima kasih penyembuhan dari Tuhan, luka bukan lagi menjadi tanda kelemahan, melainkan menjadi kesaksian bahwa kita pernah disentuh oleh tangannya yang penuh kuasa. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan bebas dari luka, tapi Ia berjanji akan selalu hadir di setiap luka yang kita alami. Ia tahu betapa rapuhnya hati kita. Dan karena itu, Ia datang untuk menopang, bukan untuk menghakimi. Justru, di saat kita merasa paling lemah, di sanalah kekuatan kasih-Nya bekerja paling nyata. Ingatlah, terang yang sejati telah datang ke dalam dunia. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih inilah yang menjadi sumber kekuatan dan penyembuhan kita. Kasih yang mengangkat kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jadi, jika saat ini air mata masih membasahi pipi, peganglah janjinya. Percayalah bahwa Tuhan sedang menenun sesuatu yang indah di balik kesedihanmu. Tidak ada satupun duka yang sia-sia jika kita melewatinya bersama Dia. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sumber penghiburan kami yang sejati. Di tengah setiap luka dan duka yang kami alami, ajarlah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau bekerja untuk kebaikan kami, bahwa setiap air mata akan Engkau gantikan dengan sukacita yang baru dan kekal. Kuatkan kami untuk berjalan dalam terang-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati.